Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Bapak yakin di antara kalian semua pasti ada sudah yang mengetahui apa itu larutan elektrolit dari iklan yang ada di televisi, tapi ada juga yang belum. Oleh sebab itu, mari kita belajar materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ada 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama adalah apa itu larutan, yang kedua adalah jenis-jenis larutan, dan yang ketiga adalah eksperimen daya hantar listrik. Nah, perhatikan gambar di sini. Gambar yang ada di sebelah kiri adalah garam yang dilarutkan ke dalam air, dan gambar yang ada di sebelah kanan adalah gula yang dilarutkan di dalam air. Larutan adalah campuran homogen di antara dua zat atau lebih. Nah, campuran homogen adalah campuran yang memiliki komposisi zat yang sama di setiap titik. Sehingga untuk larutan gula memiliki tingkat kemanisan yang sama. Komponen-komponen larutan. Larutan terdiri dari zat terlarut, di mana zat terlarut adalah komponen larutan yang jumlahnya sedikit, dan pelarut, di mana pelarut adalah komponen larutan yang jumlahnya banyak. Contohnya, larutan gula terdiri dari gula sebagai zat terlarut dan air sebagai pelarut. Kemudian, larutan alkohol 70% terdiri dari alkohol sebagai zat terlarut dan air sebagai pelarut. Yang kedua, jenis-jenis larutan. Daya hantar listrik. Daya hantar listrik adalah ukuran suatu larutan dalam menghantarkan listrik. Suatu larutan dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Jenis-jenis larutan berdasarkan daya hantar listriknya ada yang pertama, larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang memiliki daya hantar listrik yang baik. Larutan yang tergolong sebagai larutan elektrolit kuat adalah asam kuat, basa kuat, dan garam. Contoh dari asam kuat adalah HCl, HClO3, HClO4, HBr, Hi, HNO3, dan H2SO4. Larutan yang tergolong sebagai basa kuat ada LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Sedangkan larutan yang termasuk ke dalam larutan garam ada banyak sekali. Contohnya ada garam NaCl, MgBr2, CaSO4, KNO3, dan lain-lain. Yang kedua adalah larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang memiliki daya hantar listrik yang kurang baik. Larutan yang tergolong sebagai elektrolit lemah adalah asam lemah dan basa lemah. Larutan yang tergolong sebagai asam lemah adalah HF, HCN, H2S, H2CO3, CH3COOH, H3PO4, dan lain-lain. Sedangkan larutan yang tergolong sebagai larutan basa lemah ada NH4OH, MgOH 2 kali, AlOH 3 kali, dan lain. Yang ketiga ada larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan
yang tidak dapat menghantarkan listrik. Larutan yang tergolong sebagai non-elektrolit ada gula, di mana gula adalah kelompok senyawa yang berakhiran osa. Contohnya adalah glukosa, fruktosa, sukrosa, dan lain-lain. Ada kelompok alkohol di mana alkohol berakhiran ol. Contohnya adalah metanol, etanol, etilen glikol, dan lain-lain. Kemudian ada hidrokarbon, di mana hidrokarbon adalah kelompok senyawa yang berakhiran ana, ena, atau una. Contohnya adalah benzena, naftalena, dan lain-lain. Dan yang keempat ada urea yang memiliki rumus CONH2 dua kali. Derajat disosiasi dan derajat ionisasi. Disosiasi adalah penguraian zat terlarut padatan ionik dalam pelarut air menjadi ion-ionnya. Contoh ada NaCl terdisosiasi menjadi Na+ dan Cl-. KOH terdisosiasi menjadi K+ dan OH-. Tanda panahnya 1 mengarah ke kanan karena terdisosiasi secara sempurna dan tergolong sebagai larutan elektrolit kuat. Kemudian, ionisasi adalah terurainya molekul-molekul kovalen polar menjadi ion-ion positif dan ion-ion negatif dalam air. Contohnya, HCl terionisasi sempurna menjadi H+ dan Cl-, H2SO4 terionisasi sempurna menjadi 2H+ dan SO4 2-, dan CH3COOH terionisasi sebagian menjadi CH3COOH dan H+. Dapat kita simpulkan apabila senyawa terdisosiasi atau terionisasi secara sempurna, tanda panahnya satu arah mengarah ke kanan, sedangkan larutan yang terdisosiasi atau terionisasi sebagian, tanda panahnya bolak-balik mengarah ke kanan dan ke kiri. Derajat disosiasi atau derajat ionisasi kita lambangkan alfa adalah perbandingan jumlah mol zat terlarut yang bereaksi dengan jumlah mol zat terlarut mula-mula. Dapat kita rumuskan sebagai derajat disosiasi atau alfa sama dengan jumlah mol zat yang bereaksi per jumlah mol zat mula-mula atau T/M. Keterangannya, untuk larutan elektrolit kuat memiliki nilai alfa mendekati 1, untuk larutan elektrolit lemah memiliki nilai alfa di antara 0 dan 1, sedangkan untuk larutan non-elektrolit memiliki nilai alfa mendekati 0. Yang terakhir adalah eksperimen daya hantar listrik. Eksperimen daya hantar listrik. Perhatikan 3 percobaan berikut ini. Yang A, larutan non-elektrolit. Yang B, larutan elektrolit lemah. Dan yang C adalah larutan elektrolit kuat. Untuk larutan non-elektrolit, ternyata lampunya mati. Dan untuk larutan elektrolit lemah, lampunya redup. Sedangkan untuk larutan elektrolit kuat, lampunya terang. Sedangkan gelembung di sekitar elektroda untuk larutan elektrolit lemah, gelembung gasnya sedikit. Untuk larutan elektrolit kuat, gelembung gasnya banyak. Dan untuk larutan non-elektrolit tidak ada gelembung gas. Dapat kita lihat sebagai berikut. Untuk larutan elektrolit kuat, dari hasil percobaan, lampunya menyala terang dan terdapat banyak gelembung gas. Untuk larutan elektrolit lemah, lampunya menyala redup, bisa juga mati. Lampu menyala redup atau mati tergantung dari kepekatan larutan elektrolit yang kita pakai. Sedangkan gelembung gas di sekitar elektrodanya sedikit. Sedangkan larutan non-elektrolit, lampunya padam dan tidak ada
gelembung gas di sekitar elektroda. Nah, hubungan daya hantar listrik dengan wujud zat dan jenis-jenis senyawanya, kalian masih ingat untuk senyawa ion, senyawa kovalen polar, dan senyawa kovalen nonpolar, bukan? Kalau kita bandingkan ketiga senyawa ini berdasarkan daya hantar listriknya, untuk senyawa ion, dalam fase padatan tidak dapat menghantarkan listrik, sedangkan dalam fase lelehan dan larutan dapat menghantarkan listrik. Mengapa senyawa ionik dalam fase padatan tidak dapat menghantarkan listrik, sedangkan dalam fase lelehan dan larutan dapat menghantarkan listrik? Dikarenakan senyawa ionik dalam fase padatan, ion-ionnya tidak dapat bergerak dengan bebas, sedangkan dalam fase lelehan dan larutan, ion-ionnya dapat bergerak dengan bebas. Untuk senyawa kovalen polar, dalam fase padatan dan lelehan tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak menghasilkan ion, sedangkan dalam fase larutan dapat menghantarkan listrik karena menghasilkan ion-ion yang bergerak dengan bebas. Sedangkan yang terakhir, senyawa kovalen nonpolar, baik dalam fase padatan, lelehan, dan larutan, tidak dapat menghantarkan listrik karena senyawa kovalen nonpolar tidak dapat menghasilkan ion dalam ketiga fase tersebut. Oke, terima kasih, hatur nuhun, Bapak aturkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.